dan memecahkan soal. Jadi itu merupakan suatu pendekatan yang individu secara masing-masing individu untuk dapat berkonsentrasi pada proses menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Kemudian ada yang tahu tidak teman gunanya kita mengetahui supaya efektif. Betul, barangkali dari rekan-rekan yang lain. Oke, lanjut saja ya. Terima kasih yang sudah merespon dan mengetahui gaya belajar sendiri, terutama bagi kita sebagai cara pendidiknya, sehingga hasil belajar baik kita maupun peserta didik nanti yang diperoleh dapat optimal seperti itu. Kita lanjut mengenai cara-cara gaya belajar yang akan dipaparkan oleh saudara Tisa. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, dilanjutkan. Menurut Bobby Depot, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam gaya belajar. Yang pertama adalah cara seseorang menyerap informasi atau disebut dengan modalitas. Kemudian yang kedua adalah cara orang mengolah informasi tersebut. Gaya belajar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada visual learning. Pembelajaran visual learning efektif dilakukan dengan cara melihat atau mengamati. Sehingga orang yang cara belajarnya melihat atau visual learning biasanya menyerap informasinya melalui indera penglihatan. Nah, adapun karakteristik pelajar yang memiliki gaya belajar visual learning biasanya memperhatikan hal-hal visual seperti gambar, sehingga mereka lebih senang belajar dengan membuat catatan bergambar seperti mapping atau mewarnai. Kemudian mereka cenderung lebih rapi dan teliti dalam mengerjakan tugas. Catatannya pun biasanya rapi dan terstruktur. Nah, belajar visual biasanya mudah mengingat pelajaran jika dikaitkan dengan gambar dan cenderung tidak terdistraksi oleh kebisingan. Kemudian yang kedua ada auditory learning. Gaya belajar auditori berfokus pada indera pendengaran. Individu dengan gaya belajar ini cenderung menyerap informasi dengan baik melalui suara, musik, atau jenis suara-suara yang lain. Sehingga karakteristik pelajar yang memiliki gaya belajar auditori lebih antusias dan fokus pada penjelasan guru, dan biasanya memiliki daya ingat pendengaran yang kuat atas informasi yang disampaikan secara lisan. Biasanya, pelajar ini memiliki kemampuan berbicara yang baik karena lebih senang berdiskusi, berpidato, atau menjelaskan sesuatu. Dan biasanya belajar dengan membaca nyaring karena mereka lebih memahami materi dengan baik. Dan yang terakhir, mereka biasanya terbiasa pada diri sendiri. Hal ini menjadi cara mereka dalam mengingat informasi. Ketiga, ada gaya belajar kinesthetic learning. Gaya belajar kinesthetic learning efektif dilakukan melalui gerakan dan pengalaman langsung.
Biasanya orang-orang memiliki gaya belajar kinestetik ini memanfaatkan indera peraba dan kinestetik atau tubuhnya untuk menyerap informasi. Adapun karakteristik pelajar yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya senang belajar sambil melakukan karena mereka akan lebih memahami konsep ketika bisa mempraktikkannya secara langsung. Dan jika mengharuskan belajar dengan duduk dan dengan waktu yang lama, mendengarkan cara kelas, mereka akan cepat bosan. Karena kan fisik membantu mereka dalam proses informasi, sehingga biasanya orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini lebih senang berolahraga dan aktivitas fisik lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Trisa atas penyampaian materinya. Kemudian lanjut kepada materi terakhir mengenai kaitan antara gaya belajar dan psikolinguistik yang akan dipaparkan oleh saudara Lutfi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu kaitan gaya belajar dengan psikolinguistik. Nah, kaitan gaya belajar dan psikolinguistik ini memiliki hubungan itu keduanya sama-sama berfokus pada cara individu dalam memproses suatu informasi. Nah, psikolinguistik ini membantu memahami bagaimana seseorang memproses bahasa secara kognitif, termasuk memori, perhatian, dan persepsi. Psikolinguistik juga mempelajari struktur bahasa dan hubungannya dengan memori yang dapat memengaruhi bagaimana individu dengan gaya belajar yang berbeda dalam mengingat informasi. Nah, gaya belajar ini mempengaruhi cara individu menggunakan strategi untuk memahami dan mengingat informasi. Misalnya, gaya pembelajar visual cenderung lebih baik dalam memahami dan mengingat informasi yang disajikan melalui gambar, diagram, atau representasi visual lainnya. Dalam konteks psikolinguistik ini, berarti bahwa ketika belajar, seseorang itu akan lebih efektif dalam menggunakan materi yang menggabungkan unsur visual. Nah, jadi gaya belajar visual ini berhubungan dengan kekuatan memori visual yang dapat membantu dalam retensi kata-kata atau frasa dalam bahasa baru jika dikaitkan dengan gambar atau konteks visual. Nah, selanjutnya gaya belajar aplikasi yang didengar dibandingkan dengan yang dibaca atau dilihat. Ini berkaitan bagaimana informasi linguistik seperti kata-kata baru atau struktur kalimat dapat lebih mudah diingat dan diakses ketika dipelajari melalui pendengaran. Untuk gaya belajar kinestetik, yang cenderung memperoleh informasi dengan lebih baik melalui pengalaman fisik dan gerakan. Nah, psikolinguistik dapat memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa dan pengalaman fisik dapat berinteraksi untuk memperkuat pemahaman dan retensi informasi bagi individu dengan gaya belajar kinestetik. Nah, memahami kaitan antara psikolinguistik dengan gaya belajar ini akan memungkinkan pendidik dan pembelajar untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih personalisasi dan memanfaatkan kekuatan kognitif untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isti Nurhayati atas pemaparannya. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa dari pemaparan materi kedua, kemudian materi ketiga, bahwa gaya belajar itu terbagi menjadi 3, dan kemudian antara kaitan gaya belajar dengan psikolinguistik, tentu keduanya sama-sama berfokus pada cara individu dalam memproses sesuatu atau memproses informasi seperti itu. Nah, dalam psikolinguistik juga membantu dalam memahami bagaimana seseorang memproses bahasa secara kognitif, termasuk memori, perhatian, dan persepsi, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana individu tersebut dengan gaya belajar yang berbeda dalam mengingat informasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya ke sesi diskusi. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan Silmi. Perkenalkan, Lemia Santi Dewi dengan NPM akhir 083. Menyinggung tentang tadi jenis-jenis gaya belajar. Terus jika nanti kita diposisikan sebagai seorang guru, bagaimana cara kita dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang adaptif sehingga
memungkinkan mereka untuk belajar dengan berbagai gaya gitu. Terima kasih Silmi atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu. Silahkan barangkali teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya NPM akhir 09. Tadi kan disinggung itu ada 3 berarti ya, garis besar itu visual, audio, sama visual. Nah, dari gaya belajar tersebut ada kemungkinan gitu di satu orang tuh ketiga-tiganya punya 3 gaya belajar atau mungkin tiga-tiganya juga nggak punya gitu. Ada kemungkinan gitu seseorang tuh bisa kayak gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Teman-teman, ada satu slot lagi penanya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung baca aja atau disampaikan secara langsung di sini. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Silmi, yang akan dijawab oleh saudara Tisa. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Silmi. Untuk pertanyaannya itu, koreksi jika salah ya. Jika nanti sebagai seorang guru, bagaimana cara kita dapat membantu siswa mengembangkan gaya belajar adaptif yang memungkinkan mereka dapat belajar dengan berbagai gaya belajar. Betul, Silmi? Iya, betul. Baik, jika ditempatkan di posisi guru, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan gaya belajar siswa. Di antaranya, kita dapat menyediakan materi belajar dengan berbagai bentuk. Karena kita tahu bahwa gaya belajar siswa itu beragam, maka kita dapat menyiapkan beberapa materi yang beragam juga, seperti menyediakan dalam berbentuk gambar, berbentuk audio, dan memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya kinestetik dengan alat peraga. Kemudian, penggunaan metode pembelajaran juga harus diperhatikan. Kita tidak harus menggunakan metode belajar itu dengan satu gaya, misalnya saja dengan gambar saja, tapi kombinasikan ketiga gaya itu gitu, sehingga siswa-siswa yang memiliki ketiga gaya belajar itu dapat memahami, tidak hanya siswa yang memiliki satu gaya belajar saja. Kemudian kita dapat menggunakan sarana teknologi seperti yang ada di kampus saat ini. Di sekolah-sekolah juga sarananya sudah mendukung gitu, sehingga alat itu bisa dipakai untuk menunjang materi pelajaran, metode pembelajaran yang kita pakai. Dan jangan lupa setelah pembelajaran itu, evaluasinya itu kita beri pilihan gitu. Jangan disamaratakan, misalnya untuk siswa yang gaya belajarnya visual, kita sediakan tes yang sesuai gitu. Sama halnya dengan gaya belajar siswa auditory dan kinestetik. Sekian yang dapat saya jawab. Silmi, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih Trisa. Saya rasa cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih Trisa atas jawabannya, dan terima kasih Silmi atas pertanyaannya. Barangkali dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Jika dirasa cukup, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Putri Trian yang akan dijawab oleh saudara Lutfi Nurhayati. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Putri yang pertanyaannya itu, ada kemungkinan tidak seseorang memiliki ketiga gaya belajar tersebut, ataupun seseorang itu tidak memiliki ketiga gaya belajar tersebut. Nah, gaya belajar yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi, gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ini memungkinkan ada seseorang yang tidak mengikuti hanya satu gaya belajar lebih kompleks, yang mungkin mencakup campuran dari gaya-gaya belajar yang
tadi yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, misalnya seseorang yang mungkin lebih memilih gaya belajar melalui gambar-gambar atau visual, namun seseorang itu dapat merespon dengan baik dari penjelasan lisan atau memerlukan interaksi fisik dan pengalaman langsung. Nah, jadi preferensi belajar seseorang bisa berubah tergantung pada konteks pembelajaran dan materi yang dipelajari. Nah, tiga konsep gaya belajar ini dapat memberikan kerangka untuk merancang pembelajaran yang beragam. Putri Trian, bagaimana? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada. Oke, barangkali dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan. Jika dirasa cukup, mungkin kita lanjut kepada kesimpulan. Oke, cukup. Terima kasih ya kepada yang telah mengajukan pertanyaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan yang pertama, bahwa terdapat beberapa cara untuk guru dalam mengembangkan gaya belajar yang lebih adaptif dan efisien, contohnya menyediakan materi dalam berbagai bentuk, memberikan pilihan mengenai bagaimana cara seorang guru dalam menyiapkan bahan ajar, kemudian tidak luput dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian mengerti dengan siswa dan mendorong refleksi dan evaluasi dalam setiap pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, barangkali tidak semua orang harus menguasai atau memiliki ketiga gaya belajar tersebut secara seimbang. Artinya terdapat salah satu gaya belajar yang lebih dominan dibanding kedua gaya belajar yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam kesempatan ini. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.